Halo, selamat siang Sobat ASN Muda. Selamat datang di podcast Suara Berakhlak, tempat kita berbagi inspirasi dan nilai-nilai keteladanan yang bisa kita terapkan sebagai ASN masa kini. Perkenalkan, saya Nur Atika yang hari ini akan memandu jalannya diskusi seru kita. Kali ini kita akan berdiskusi tentang tokoh panutan yang mencerminkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Tokoh yang kelompok kita pilih adalah Bapak Deddy Mulyadi, sosok pemimpin dan budayawan dari Purwakarta yang dikenal dekat dengan masyarakat, mencintai budaya lokal, dan selalu berpihak kepada rakyat kecil. Nah, ngomongin soal panutan, pasti kita semua punya sosok yang menginspirasi ya. Tapi menariknya, kali ini kita sepakat memilih sosok yang benar-benar dekat dengan masyarakat dan punya gaya kepemimpinan yang khas banget. Siapa lagi kalau bukan Bapak Deddy Mulyadi? Beliau ini dikenal bukan cuma karena jabatannya, tapi karena cara yang memimpin dengan hati dan menghidupkan budaya Sunda di tengah kemajuan zaman. Sebelum kita masuk lebih jauh nih, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman, apa sih yang membuat kita tertarik memilih beliau sebagai tokoh panutan dibanding tokoh lainnya? Oke, mungkin bisa kita mulai dulu ya dari A. Iqbal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Teh Tika. Kalau menurut saya ya, Bapak Deddy Mulyadi merupakan sosok yang sangat kuat dalam nilai berorientasi pelayanan. Ia sering terlihat tampak turun langsung ke desa-desa, menyapa warga tanpa sekat jabatan dan mendengarkan masalah mereka secara langsung. Ini menunjukkan bahwa pelayanan publik bukan hanya urusan administrasi, tapi juga urusan hati dan empati. Wah, saya setuju banget nih dengan pendapatnya A. Iqbal. Mungkin teman kita berikutnya bisa menambahkan ya. Silahkan untuk TDA. Terima kasih kepada host dan benar sekali ya, saya sangat setuju dan beliau juga memiliki integritas tinggi dengan nilai akuntabel saat memimpin Purwakarta. Setiap kebijakan beliau ini dijalankan secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, pembangunan ruang publik dilakukan dengan melibatkan masyarakat agar transparan dan berkelanjutan. Terima kasih host. Wah, menarik sekali ya penjabaran dari TDA ini. Oke, selanjutnya untuk Kang Uce, mungkin bisa dijabarkan nih, apa sih gitu? Saya ya, saya. Mohon maaf, nih, Kang Uce, suaranya hilang. Nggak Oh ada hilang, suaranya. tes tes. Sekarang ada nggak? Ada suaranya. Dan ini berarti yang nah, ada nggak suaranya? Segini. Ada suaranya, Kang Uce. Oke, aku lepas headset aja deh. Oke. Oke, kalau tambahan dari saya mungkin yang paling menonjol dari Kang Deddy Mulyadi ini ya kompetensinya gitu. Karena beliau ini berinovasi dengan menggabungkan unsur budaya Sunda dengan tata kota dan pendidikan karakter. Artinya, beliau tidak hanya bekerja secara teknis, tapi juga kreatif dan visioner. Nah, biar lebih lengkap, coba kita dengar juga pendapat dari Teh Rima yuk. Oke, terima kasih Teh. Saya setuju dengan pendapat teman-teman yang lain. Tapi kalau bagi saya, yang paling menonjol dari beliau itu harmoninya, di mana beliau itu nggak membedakan golongannya antara yang miskin, yang kaya. Dia nggak melihat perbedaan itu sebagai suatu kekurangan, tapi sebagai suatu kekuatan. Menarik sekali nih pembahasan dari Teh Rima ya. Tapi kita coba dengerin yuk pendapat dari Kang Rafif. Mangga, Kang Rafif. Terima kasih Teh. Kalau saya pribadi mengagumi beliau itu dari nilai loyal. Karena Bapak Deddy Mulyadi atau yang biasa kita kenal di KDM ini setia terhadap nilai-nilai budaya dan kecintaannya pada tanah air.
Dengan demikian, beliau memberikan bahwa loyalitas tidak hanya kepada atasan, tetapi juga kepada bangsa dan jati diri daerahnya. Hal tersebut terbukti keseharian beliau selalu menggunakan ikat kepala, Teh. Terima kasih, Teh. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Sekarang mari kita lihat yuk bagaimana nilai adaptif dan kolaboratif diterapkan oleh beliau serta bagaimana kita sebagai ASN bisa melalui hal tersebut. Mungkin pendapat dari Teh Ambar, silahkan. Oke, terima kasih Teh. Nah, jadi Pak Deddy Mulyadi ini merupakan sosok yang sangat adaptif ya terhadap perkembangan zaman. Nah, beliau ini aktif di media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dengan cara itu, beliau bisa memahami aspirasi para warga secara cepat dan juga langsung. Dan hal ini membuktikan bahwa pemimpin itu juga harus siap untuk bertransformasi digital. Wah, saya setuju banget nih sama pendapatnya Teh Ambar. Tapi kita coba dengerin yuk pendapat dari Teh Gina gimana. Mangga Teh Gina. Oke, Teh, terima kasih. Mungkin kalau dari saya, dilihat dari sisi kolaboratif ya, Teh, beliau ini sering melibatkan berbagai pihak dalam setiap pengambilan kebijakan. Misalnya saja, beliau itu bekerja sama dengan komunitas budaya, pelaku UMKM, seniman lokal, untuk menggabungkan pariwisata daerah. Kolaborasi ini tentunya menjadikan pembangunan agar lebih hidup dan menyentuh dari semua lapisan masyarakat. Wah, sudut pandangnya keren banget ya teman-teman. Kira-kira teman kita berikutnya setuju nggak nih? Silakan Kang Ahmad. Oh ya, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, saya sangat setuju. Karena di masa sekarang, semangat kolaborasi seperti ini sangat penting. ASN tidak bisa bekerja sendirian. Tentu perlu bekerja sama lintas instansi dan sektor, agar pelayanan publik kita bisa lebih efektif dan inovatif. Benar, menurut saya, semangat Menarik ya. adaptasi kolaboratif juga mencerminkan ASN yang siap menghadapi tantangan masa depan. Bapak Deddy Mulyadi menjadi contoh bahwa modernisasi harus tetap diiringi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya lokal. Menarik banget ya penjelasan dari Kang Dia. Selanjutnya bisa Teh Dea. Silakan Teh. Saya sangat sependapat. ASN sekarang perlu memperkuat rasa tanggung jawab dan empati terhadap masyarakat. Dengan begitu, pelayanan itu tidak hanya lagi sekedar memenuhi prosedur, tetapi benar-benar memberi manfaat yang nyata bagi kita. Betul sekali Teh Dea. Nah, sekarang coba kita bandingkan bagaimana kondisi penerapan nilai-nilai berakhlak di kalangan ASN saat ini. Apakah sudah sesuai dengan contoh yang ditunjukkan Bapak Deddy Mulyadi? Silakan untuk Kang Iqbal. Oke, Teh. Jadi gini ya, kalau menurut saya pribadi, sepertinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Memang sebagian ASN tuh udah mulai menerapkan nilai-nilai itu, tapi kadang masih terjebak pada rutinitas-rutinitas administratif. Sepertinya kita memang perlu lebih banyak lagi meniru cara kerja Pak Deddy Mulyadi yang humanis dan proaktif itu. Setuju banget nih saya dengan Kang Iqbal ya. Tapi mungkin ada tambahan dari Teh Dea lagi, mungkin biar pembahasannya makin lengkap. Silakan Teh. Boleh ke yang lain dulu? Boleh, silakan ke Teh Ambar, boleh.
Oke, kalau saya sih sependapat ya. Jadi ASN yang sekarang itu perlu memperkuat rasa tanggung jawab dan empati terhadap masyarakat. Dengan begitu pelayanan itu tidak lagi sekedar memenuhi prosedur, tapi benar-benar memberikan manfaat nyata. Oke, Teh Ambar, terima kasih. Oke, selanjutnya silakan Kang Uce. Baik, kalau dibandingkan dengan tantangan ASN di zaman sekarang ya, kayaknya kita-kita lebih kompleks. Soalnya kita lahir di era digital gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita bisa meniru semangat adaptif dan kreatif dari Kang Deddy Mulyadi ini, tantangan itu tentunya bisa jadi peluang dan juga inovasi untuk kita semua gitu. Bener banget, Kang Uce ya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang, coba mungkin Terima ada pendapat lain. Oke, Silahkan. terima kasih Teh. Kalau saya akan melanjutkan yang tadi ya tentang harmonisasi di mana Pak Dedi sudah melakukan ini dengan baik. Nah, sebagai ASN juga kita harus harmonis agar ketika bekerja berjalan dengan baik, di mana kita tidak menolak perbedaan, baik perbedaan pendapat atau perbedaan latar belakang. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Terima ya. Terus pandangannya menarik banget nih. Tapi kita coba dengar dari pendapat yang lain juga yuk. Siapa ya di sini? Kang Rafif, ayo, silahkan. Baik Teh, jadi kalau saya menilai bahwa loyalitas ASN sekarang harus diarahkan pada kepentingan publik. Pak Gubernur Jawa Barat ini memberikan contoh bahwa loyalitas ini bukan berarti tunduk pada satu individu, tapi pada nilai dan tujuan besar negara, yaitu melayani rakyat. Terbukti dengan keberanian beliau menutup lokasi galian ilegal karena beliau itu memiliki karakter berkepihakan kepada rakyat. Semoga dengan adanya contoh seperti itu bisa diikuti oleh masing-masing kabupaten kota. Amin ya Kang Rafif. Wah, ini harapan kita semua ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih penerapan nilai-nilai itu di masa depan, terutama bagi kita nih sebagai ASN muda. Gitu. Jauh menurut Teh Ambar. Saya mau dengar nih pendapatnya Teh Ambar. Silahkan. Oke, terima kasih Teh. Jadi ASN di masa depan itu harus berani berpikir inovatif dan cepat beradaptasi karena sudah pasti ya dunia ini akan terus berubah. Tapi yang terpenting adalah semangat melayani dengan hati seperti Pak Deddy Mulyadi itu harus tetap selalu kita jaga. Betul banget Teh. Saya juga setuju dengan Teh Ambar ya. Tapi kita coba dengar juga yuk pendapat dari Teh Gina. Silahkan. Oke, terima kasih Teh. Kalau dari saya, tentunya kita juga perlu memperkuat kerja kolaboratif, karena tidak ada dalam langkah ASN yang bekerja sendirian. Antar unit kerja itu harus saling terkait agar dapat menghasilkan hasil yang lebih maksimal dan juga optimal. Itu Teh. Oke, terima kasih Teh Gina. Menarik banget ya nih. Oke, selanjutnya kita coba dengar juga dari Kang Ahmad yuk. Ayo Kang Ahmad, mangga. Oke, terima kasih Teh. Menurut saya apa yang disampaikan sebelumnya oleh Teh Gina udah sangat bagus ya. Saya ingin menambahkan eh, selain itu kita itu harus memelihara nilai budaya dan moral dalam setiap langkah. Karena ASN yang modern tapi kehilangan akar budaya itu seperti kehilangan arah. Kita boleh menatap masa depan, tapi kita juga jangan melupakan masa lalu. Waduh, mantap sekali nih kayak quotes ya, quotes of the day gitu ya. Mantap sekali Kang Ahmad. Oh, bersuara, mangga. Terima kasih Teh. Kalau saya sih percaya ya, kalau setiap ASN bisa menggabungkan kompetensi dengan empati seperti Bapak Deddy Mulyadi ini, birokrasi kita akan menjadi lebih humanis dan lebih efektif.
Mantap ya, Kang Dias. Singkat, padat, jelas. Mantap. Kita dengerin juga. Mangga Kang Uce. Baik, terima kasih. Dan yang paling penting itu sebenarnya cuma satu sih. Semangat melayani itu harus jadi bagian dari karakter kita sebagai ASN gitu, bukan hanya sebagai slogan. Nah, jika nilai berakhlak ini diterapkan secara konsisten, maka ASN Indonesia ini akan semakin dipercaya. Bener banget Kang Uce ya. Luar biasa ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung podcast, ya, di mana dari diskusi panjang kita ini bisa disimpulkan bahwa Bapak Deddy Mulyadi ini merupakan sosok tokoh panutan ya, yang paling mencerminkan seluruh nilai berakhlak. Dimulai dari nilai berorientasi pelayanan, terus akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif juga, sampai kolaboratif. Beliau ini bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga teladan moral yang menunjukkan bagaimana sih melayani masyarakat dengan hati gitu ya, menjaga budaya dan tetap relevan dengan zaman. Semoga kita semua bisa melalui nilai-nilai tersebut ya dalam tugas kita sebagai ASN yang profesional dan berintegritas. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Suara Berakhlak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.